bikin heboh. Keadilan untuk Pak Jokowi kok terasa sulit? Tentu ini adalah hanya upaya untuk menghindari pokok perkara. Dan ini kami lihat ini Dr. Tirta beserta timnya ini bahkan termasuk Roy Suryo ini memanfaatkan kekosongan hukum ya celah hukum yang ada di KUHP baru kita ya untuk menghindari pokok perkara. Jadi bayangkan tadinya Dr. Tirta yang sudah siap memasuki pokok perkara tiba-tiba sekarang melakukan pra peradilan. Tentu ini sudah dilakukan koordinasi ya agar tidak masuk ke pokok perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, sangat sulit untuk mendapatkan keadilan hukum di negeri ini. Negeri yang pernah beliau pimpin selama 2 periode atau 10 tahun. Dan kita sebagai rakyat kecil yang awam akan hukum tentunya berpikiran, kenapa seorang mantan presiden saja begitu sulit mendapatkan keadilan hukum di negeri ini, apalagi kita ya guys, sebagai rakyat kecil tentunya akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan keadilan hukum. Jelas sekali ya guys ya, musuh Bapak Jokowi ini bukan Roy Suryo dan Dr. Tirta. Tentunya yang menjadi musuh Bapak Jokowi adalah orang yang di belakang Roy Suryo yang menjadi backingannya. Roy Suryo dan Dr. Tirta CS ini hanya sebagai pion ibarat permainan catur yang sewaktu-waktu bisa dikorbankan demi kepentingan mereka bisa tercapai. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Jadi kami melihat ini memang upaya yang disengaja untuk menghindari masuk ke pokok perkara. Kita akan lihat ini ke depannya akan terus dilakukan seperti ini untuk menghindari pokok perkara. Kita nggak tahu ini sampai kapan nanti. Tentu seperti Roy Suryo akan ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya karena kami melihat ya pengadilan juga di sini. Ya tadinya sudah terjadwal ya sidang pokok perkara Dr. Tirta. Ya tiba-tiba ya dengan masuknya pra peradilan jadwal itu sudah hilang di sistem peradilan di pengadilan Jakarta Timur. Nah ini kami lihat memang sekali lagi ya ini upaya-upaya yang menurut kami memang ini disengaja. Ya ini ini berbahaya karena ini kalau ditiru oleh terdakwa lain, tersangka lain yang misalnya kejahatan luar biasa, korupsi, teroris, ini berbahaya untuk proses penegakan hukum kita. Demikian Pak. Betul sekali ya guys. Wahai Tirta, perempuan dajjal, tolong Anda bertanggung jawab atas semua yang Anda lakukan selama ini. Menyebarkan fitnah, kebohongan, rekayasa. Dengan tameng seolah-olah Anda ini meneliti. Seolah-olah Anda ini peneliti yang mempunyai keilmuan yang mampu membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Buktikan semua itu di depan persidangan. Jangan kamu mundur seolah-olah kamu ini sudah selesai tugasnya. Itu bukan tugas. Tapi itu adalah sebuah drama. Drama seorang yang punya penyakit mental, ingin terkenal, ingin viral, tetapi dengan melakukan kejahatan yang luar biasa. Saya meminta pertanggungjawaban kamu untuk membuktikan di depan umum, di depan hukum, bahwa apa yang kamu sebarkan selama ini adalah benar-benar penelitian kamu. Saya ingin mendengar dari mulut kamu di depan persidangan tentang. Menurut Ibu DJ anak jenderal ini ya guys ya, bahwa si Dr. Tirta ini harus buktikan atas penelitiannya, atas keluar-keluarnya di depan publik, bahwa si Dr. Tirta ini adalah seorang peneliti, bukan seorang pengecut yang tidak berani menghadapi persidangan. Apa yang kamu klaim sebagai penelitian, saya ingin kamu membeberkan tentang foto yang kamu bilang bukan foto Pak Jokowi. Saya ingin tahu sejauh mana kehebatan kamu meneliti. Saya ingin tahu sehebat apa kamu menemukan kepalsuan di ijazah Pak Jokowi. Kalau kamu tidak mampu, kamu malu, bahkan kamu ingin mundur, maka tunggu saja. Karena hukum tidak akan pernah lepas dari diri kamu. Hukum dunia bisa kamu lepas, karena kamu dibantu oleh pemerintah. Gak tahu siapa pemerintahnya. Bisa jadi orang-orang di sekitar Prabowo, atau orang-orang yang ada di sekitar tukang-tukang gaduh, di sekitar parpol-parpol yang membenci Pak Jokowi, atau mantan-mantan jenderal yang jelas-jelas membenci Pak Jokowi. Saya tidak tahu siapa yang mendukung kamu, sehingga kamu saat ini bisa terbebas dari jerat sidang yang harusnya sudah terjadi di tanggal 6. Tunggu saja akibatnya. Saya yakin orang-orang jahat pasti akan kena imbasnya, akan kena karmanya, kena
akibat. Betul sekali ya Yang guys. ada di belakang dia itu yang kita akan tembak nanti. Udahlah, ini semua kan si Roy sendiri yang udah ngomong kan bahwa kami akan melakukan ini sampai pada tahun 2029. Jadi sebenarnya itu sudah kebongkar bahwa memang salah satu faktor di belakangnya adalah kepentingan politik yang memanfaatkan boneka-boneka ini untuk menjadi wayang-wayang yang merusak kredibilitas hukum di Indonesia. Asas keadilan hukum dalam hal ini yang paling menunggu keadilan itu adalah korban. Siapa korban? Pak Jokowi yang dihina, difitnah, direndahkan martabatnya, dituduh memalsukan ijazah. Korban ini lagi menunggu keadilan. Jadi nggak ada asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas manfaat. Hari ini manfaat hukum yang tadi menjadi problem solver, penyelesaian masalah itu hilang, justru dikaburkan. Menurut Bang David Panjung ya guys ya, yang perlu kita bidik dan awasi adalah orang yang berada di belakang Roy Suryo dan Dr. Tifa Tifu ini. Mereka inilah orang yang sering membuat gaduh, merencanakan untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi. Mereka inilah backingan Roy Suryo. Hingga detik ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa Tifu masih bisa berkeliaran bebas, merasa dirinya kebal akan hukum di negeri ini. Rupanya mereka ini mendapat dukungan atau backingan dari orang-orang besar yang masih aktif di pemerintahan maupun yang sudah tidak aktif lagi ya guys. Tentunya tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga agar mereka bisa lancar dan maju di Pilpres 2029 mendatang. Itulah tujuan dari mereka. Dan Roy Suryo ini hanya sebagai wayang ya guys ya. Dalangnya lah yang menggerakkan Roy Panci CS ini. Yang pertama mengenai pra-peradilan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh Roy. Kalau kita melihat KUHP baru, sebenarnya tindakan-tindakan Roy Suryo sudah masuk dalam menghalang-halangi proses peradilan. Dan seperti dikatakan oleh rekan Freddy tadi, pasalnya itu sudah jelas, di mana pasal itu dapat digunakan oleh pelapor dalam hal ini pihak kejaksaan untuk melaporkan Roy Suryo melakukan tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Dan itu diatur di mana? Di dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya bacakan. Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 2023. Bunyinya, setiap orang menghalang-halangi, mengintimidasi atau memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Sebenarnya melihat tindakan Roy Suryo yang berulang-ulang melakukan ini, kejaksaan seharusnya bersikap melaporkan Roy Suryo diduga melakukan tindak pidana merintangi proses peradilan. Kalau kejaksaan tidak melakukan, kami tim hukum akan segera melakukan. Makin panas kasus tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Seolah-olah Roy Suryo dan Dr. Tifa Tifu ini kebal akan hukum di negeri ini. Dan Roy Suryo ini sengaja untuk menghalang-halangi kepersidangan pokok. Dan mereka ini selalu mengajukan pra-peradilan demi menghindari persidangan tersebut. Menurut Bapak Petrus, seharusnya kejaksaan lebih bertindak tegas kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa Tifu ini yang sengaja menghalang-halangi persidangan pokok utama ya guys. Tindakan Roy Suryo ini bukan memanfaatkan celah hukum, tetapi sudah merupakan kejahatan mempengaruhi proses peradilan. Itu yang pertama. Betul sekali ya guys. Kalau benar Tifa mengajukan pra-peradilan dan putusan yang dinyatakan yang diterima, kami melihat seharusnya tidak ada dasarnya dia mengajukan pra-peradilan. Karena apa?
pokok perkara sudah dibuka. Ya, Betul dalam sekali ya, putusan guys. Perkara dia yang terdahulu kalau nggak salah nomor 300 itu, di mana eksepsinya dikabulkan. Sehingga kalau sidang kedua yang menurut informasi kemarin tanggal 6 atau 5 itu kemudian ditunda dengan alasan hakim ikut pendidikan atau apa. Tetapi kalau ada informasi ketua pengadilan mengeluarkan surat kepada kejaksaan supaya tidak mengajukan perkara, ini menjadi salah. Masalahnya apa? Ketua pengadilan tidak mempunyai otoritas menerbitkan surat itu. Kenapa? Betul sekali ya, guys. Kalau sudah di majelis hakim, siapapun tidak bisa mengintervensi proses peradilan itu. Kecuali berkas perkaranya sendiri masih di ketua PN yang belum menunjuk majelis hakim. Sekarang ketua PN mengeluarkan surat dalam kapasitas apa? Itu juga penyalahgunaan wewenang. Jadi Roy Suryo yang ulang-ulang mengajukan pra peradilan sebenarnya itu adalah kejahatan proses peradilan. Dalam waktu dekat, tim hukum Jokowi bersama relawan pendukung Jokowi akan mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kalau perlu, kita akan mengepung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan aksi 1 juta lilin. Bahwasannya penegakan hukum dipermainkan seperti ini. Setuju? Setuju ya guys ya. Anda lihat sendiri, begitu semangat dan membaranya para relawan Jokowi dalam mengawal kasus ini. Tim hukum dari relawan Bapak Joko Widodo desak agar hukum pokok perkara segera dilaksanakan apabila dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak melaksanakan sidang tersebut, maka tim hukum atau relawan Bapak Jokowi akan mengepung Mahkamah Agung ya guys dengan 1 juta lilin. Itulah bentuk protes kita semua yang melihat hukum di negeri ini semakin tidak baik-baik saja ya guys. Tidak pernah pudar, inilah yang ditakutkan oleh Roti. Karena tidak ada sedikit pun teman-teman relawan maupun tim hukum Jokowi untuk mundur dalam mengawal dan memonitor kasus yang sedang berjalan ini. Betul sekali ya guys. Tapi hari ini tim hukum Jokowi bersama dengan relawan Jokowi hadir di sini untuk memberikan pernyataan sikap terkait dengan proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah tidak relevan dan ideal lagi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kita ditontonkan dengan guyonan-guyonan, lawakan-lawakan, sirkus, dan berbagai hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia. Inilah guys ya, detik-detik si Refli Harun sedang menghibur dan berkoar-koar seolah-olah yang mencari keadilan hanya kliennya ya guys, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifatifu yang merasa dirinya sedang mencari keadilan. Padahal Bapak Jokowi lah ya guys yang merasa dirugikan dan mencari keadilan, tapi sangat sulit bagi Bapak Jokowi yang seorang mantan presiden mencari keadilan di negeri ini. Korban, Bang. Ya sudah ya. Nanti saya oke. Sementara ini mereka ini nggak punya legal standing semua. Wah, Proses pidana yang ada di ngeri sekali ya guys. Roy, maka yang ada adalah 2 pihak atau 3 pihak. Kalau kita yang meyakini diri kita kuliah, diri kita sekolah, kan begitu ya, diri kita mengikuti semua proses pembelajaran, dan itu kita memiliki ijazah, tentu mau jutaan orang pun menuding itu palsu, kita yakin sekali itu asli. Yang kedua, ketika orang yang mengeluarkan ijazah, seperti UGM, itu sudah menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah dengan berbagai persyaratan, ya kan begitu ya, dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi, itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih, ketika Pak Jokowi di tahun 80-an lalu gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah, terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah... Logika Bung Semar yang membuat Roy Suryo yang biasa pikirannya melayang-layang, mengandai-andai, hanya bisa cengar-cengir dan cengengesan mendengarkan
logika dari Bang Semar ini ya guys. Ada wujud ijazahnya, kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak pernah mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya. Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat, untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah ini yang menurut saya, publik pun pasti sudah sehat akalnya. Itu mendengar bahwa UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, lalu kemudian sempat berkuliah di UGM. Mas Roy belum secara yakin membantah itu. Gini, sudah kami bantah, hanya kami tunggu saja tanggal mainnya, ya, dan kemudian tinggal tunggu saja kapan UGM menyatakan penyesalannya dan bersalah. Itu Waduh. Artinya sudah ada bukti-bukti juga. Ngeri sekali ya guys ya, pemikiran dari Roy Panci ini. Nanti dulu, masa semuanya dikeluarin, kesenangan dong termol-termol itu. Ya, gitu. Tapi Mas Roy sudah menyimpan bahwa UGM ada menyampaikan hal yang tidak benar. Betul, menyampaikan hal yang tidak benar. Kemudian dalam podcastnya juga tanpa data, hanya narasi doang. Dan kemarin ketika ditanya lagi ya oleh teman-teman di TV lain juga mengatakan kami nggak punya data baru. Udahlah, tanyakan aja yang lama. Apa ini? Roy Suryo ini? Ijazah. Ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Tapi kemana lagi? Pangkal tolak itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029. Maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Menurut ahli hukum ini ya guys, bahwa pangkal dasar Roy Suryo untuk meneliti ijazah Bapak Jokowi dan ingin menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi adalah kebencian yang begitu mendalam ya guys. Hingga Roy Suryo mengajak teman-temannya, pendukungnya untuk membenci Bapak Joko Widodo. Panglima untuk mencari keadilan di negeri ini. Tapi politik telah menjadi panglima. Karena hukum itu adalah produk politik untuk saat ini. Kita melihat apa yang terjadi, suatu drama yang menyedihkan. Bagaimana pra-peradilan itu diajukan sebagai tameng dalam menghadap sidang pembuktian atau sidang pokok perkara yang selama ini mereka menantang dan selalu mengglorifikasikan bahwasanya Bapak Joko Widodo sebagai saksi korban, sebagai saksi pelapor, tidak akan hadir dalam sidang, yaitu sidang pembuktian pokok perkara. Ternyata apa yang kita lihat adalah mereka ini adalah pengecut sebenarnya. Saya garis bawahi dan saya highlight, mereka adalah pengecut semuanya. Dan orang-orang yang di oknum-oknum yang di belakangnya, yang mensupportnya, sehingga yang saya katakan hukum itu koma. Sadarlah bahwa ini kita membutuhkan yang namanya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bulan Agustus, bulan keramat, bulan yang penuh berkah untuk bangsa Indonesia, tapi tercabik dalam segi hukum. Untuk itu kita semua bersatu padu, seluruh rakyat Indonesia, untuk mengingatkan kepada supremasi hukum yang tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, untuk bisa melihat secara terbuka, secara objektif apa yang terjadi dagelan-dagelan selama ini, untuk bisa mengeluarkan surat edaran, SEMA dan PERMA. Karena ini bukan tuntutan kami, ini adalah tuntutan masyarakat Indonesia yang mendambakan keadilan tanpa pandang apapun itu backgroundnya. Benar sekali ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Bang Andi Aswan ini. Roy Suryo dan Dr. Tifa Tipu mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Makanya si Dr. Tifa ini dan Roy Suryo menjadi jumawa, merasa dirinya kebal akan hukum. Dan tentunya perlakuan istimewa yang diberikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak luput dari peran serta dari para bohir dan backingan mereka yang menginginkan Bapak Jokowi jatuh reputasinya. Bagaimana kalau misalnya rakyat kecil pasti akan ditahan. Tidak ada yang namanya yang seperti perlakuan istimewa yang diterima oleh saudara Roy Suryo dan Tifa itu. Dan seenak-enaknya juga. Demikian guys ya, video-video singkat ini setelah diambil kesimpulan Bapak Jokowi, Presiden ke-7 RI yang sudah banyak berkontribusi bagi negara ini, sangat sulit mendapatkan keadilan di negeri ini ya guys. Bapak Jokowi saja ya guys, sangat sulit untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Apalagi kita yang rakyat kecil, rakyat awam akan hukum, tentunya akan lebih sulit lagi mendapat keadilan. Seolah-olah hukum ini hanya milik mereka yang punya kekuasaan dan tentunya yang mempunyai fulus ya guys. Itulah hukum yang ada di negeri ini. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rizkinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.